Satu mulai berarti. Para siswa kami yang kelas 10 yang baru selesai seleksi PPDB. Sebelum anak kami mengikuti pembelajaran, ada beberapa proses yang harus diikuti. Ya, yang pertama ada MPLS, masa peserta pengenalan sekolah. Nah, di antara itu salah satu materinya adalah kurikulum. Kurikulum, kalau kita lihat ada beberapa bentuk, yaitu ada beberapa poin yang harus diikuti. Ada siswa, ada semua mata pelajaran, ada peraturan sekolah, ada karakter. Yaitu tujuan dari kurikulum itu adalah supaya siswa mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mendapat ijazah dengan nilai yang sangat baik. Untuk mendapat ijazah, ya siswa harus mengikuti beberapa langkah. Yang pertama itu adalah mengikuti semua mata pelajaran yang ada di SMA Negeri 2 Sukabumi. Jadi semua mata pelajaran harus diikuti oleh siswa. Tidak boleh ada mata pelajaran yang nilainya tidak tuntas. Kemudian siswa juga harus mematuhi peraturan sekolah. Ya, semua peraturan sekolah, baik itu pakaian maupun tata tertib lainnya, itu harus diikuti. Kemudian karakter sendiri siswa itu juga harus baik. Kalau karakternya buruk, maka ini akan menjadi kendala bagi siswa itu untuk mencapai tujuan. Bila semua langkah ini diikuti, insya Allah siswa itu dapat mencapai tujuan dengan akhirnya meraih ijazah yang dengan nilai yang sempurna dan sangat baik. Kalau lihat apa itu kurikulum? Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Di dalamnya ada isi serta di mata pelajaran dan bahan-bahan pelajaran, serta caranya digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kalau kita di SMA, jelas kita akan mencapai tujuan untuk mendapat ijazah untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih baik. Di kurikulum ada namanya kompetensi inti. Kompetensi inti itu ada 4, yaitu kompetensi inti 1, itu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Jadi sikap kita seorang siswa itu bagaimana? Apakah baik atau tidak? Begitu juga keagamannya. Jadi seorang yang beragama, seperti contohnya agama Islam, salah satu sikapnya harus santun, ya, tertib dan sebagainya, tidak melanggar norma-norma. Spiritualnya, yaitu keagamannya, seorang agama Islam wajib sholat. Kalau tidak sholat, berarti ini spiritualnya dipertanyakan. Kemudian yang kedua, kompetensi inti, ya, sikap sosial. Bagaimana sosial kita terhadap teman, terhadap semua yang ada di SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Sosial kita bagaimana, gotong royong kita bagaimana. Kalau ada teman kita sakit, bagaimana sikap kita? Kita harus melihatnya. Kalau ada teman yang punya kesulitan, kita akan membantunya sebisa kita. Ini sosial kita. Jangan melihat teman jatuh, kita hanya apatis, hanya melihat saja, oh jatuh, tapi tidak menolong. Ini sosial kita memang tidak ada. Kemudian ada kompetensi inti yang ketiga, itu pengetahuan. Pengetahuan ini harus diikuti, yaitu nilai-nilai yang harus diraih siswa itu setinggi mungkin. Contohnya, kalau kimia misalnya, belajar kimia. Jadi belajar kimia, berapa nilai pengetahuannya? Begitu juga pelajaran-pelajaran lain. Yang keempat ada kompetensi inti keterampilan. Keterampilan ini berhubungan dengan gerak psikomotor. Seperti dalam kimia itu praktek. Dalam olahraga bagaimana kita mempraktekkan permainan-permainan. Begitu juga dalam kesenian dan sebagainya.
Ini kompetensi inti yang harus diikuti. Dalam kurikulum ada nama struktur kurikulum. Jadi struktur kurikulum ini mengatur mata pelajaran. Yang pertama ada kelompok A, umum wajib. Di sana ada mata pelajarannya. Untuk semester 1, untuk kelas 10 itu ada beberapa jam. Misalnya pendidikan agama dan budi pekerti itu 3 jam, PPKN itu 2 jam, ya 1 minggu, kemudian bahasa Indonesia 4 jam 1 minggu, matematika 4 jam 1 minggu, sejarah 2 jam 1 minggu, bahasa Inggris 2 jam 1 minggu. Ya, kemudian ada kelompok wajib B. Ya, untuk kelas 10 itu ada seni budaya itu 2 jam 1 minggu, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu 3 jam, kemudian ada prakarya dan kewirausahaan itu 2 jam. Ini jumlah wajibnya A itu sama dengan B, jumlahnya 24. Berikutnya ada kelompok peminatan. Nah, nanti anak-anak kami yang kemarin memilih peminatan MIPA atau sering juga disebut MIA atau IIA, itu ada 4 mata pelajaran, yaitu matematika, fisika, biologi, dan kimia. Masing-masing jamnya 3 jam. Sedangkan untuk peminatan ilmu sosial atau yang memilih IPS kemarin, itu ada mata pelajarannya sejarah, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Masing-masingnya jamnya 3 jam. Untuk peminatan ini, misalnya pada peminatan MIPA, yang memilih MIPA kemarin harus nilainya bagus. Jangan kita peminatan MIPA tapi nilai IPA-nya jelek. Begitu juga peminatan IPS harus nilainya bagus. Kemudian peminatan ini kemarin sudah dipilih, dibantu guru BP dan Anda yang memilihnya. Nah, seandainya nanti Anda ingin pindah peminatan atau pindah jurusan, boleh. Itu boleh pindah, misalnya IPA ke IPS, MIA ke IS, atau IS ke MIA. Nah, dengan syarat apa? Syarat yang pertama harus menunjukkan bahwa Anda mampu, mampu untuk pindah. Misalnya nilai-nilai Anda bagus, Anda juga disiplin dan sebagainya. Kemudian pindah jurusan ini sebaiknya dilakukan pada semester 1 atau sebelum semester 1. Kenapa? Karena untuk menghindarkan rapor Anda itu jangan terjadi misalnya di kelas 10 sudah ada 2 jurusan sana, ada IPA, ada IPS. Jadi boleh. Dengan catatan lain, apabila di kelas tempat Anda pindah itu maksimalnya tidak boleh lebih dari 36. Tapi kalau sudah misalnya 36 maka Anda tidak bisa pindah ke sana. Ya, jadi kurang dari 36 itu baru bisa Anda pindah. Anda misalnya dari IPS mau pindah ke IPA misalnya. Katakanlah IPA 1, MIA 1. Nah, kalau siswanya di sana 36, Anda tidak bisa masuk ke sana. Jadi siswanya Anda bisa masuk ke sana apabila siswanya kurang dari 36. Kemudian ada kelompok lintas minat atau disebut juga dengan pendalaman minat. Kelompok pendalaman minat ini ada 2 mata pelajaran di kelas 10. Ada 2 mata pelajaran, yaitu ada ekonomi, ada bahasa Arab, ada geografi, tidak salah seperti itu peminatannya. Jadi untuk peminatan itu disiapkan oleh sekolah berdasarkan kurikulum dan kebutuhan sekolah. Kemudian di kurikulum juga ada namanya kegiatan, yaitu ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini ada 2, ada yang wajib, ada yang pilihan. Ekstrakurikuler yang wajib ini harus diikuti oleh seluruh peserta didik, tanpa terkecuali. Kecuali ada
siswa yang dengan kondisi yang tertentu yang tidak mungkin mengikuti ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler wajib ini itu pramuka. Jadi wajib diikuti oleh siswa SMA Negeri 2 sepenuh. Apa konsekuensinya kalau tidak mengikuti? Ya, kalau tidak mengikuti maka Anda bisa tidak naikkan kelas. Jadi Anda harus tinggal kelas kalau tidak mengikuti ekstrakurikuler wajib. Kemudian ada ekstrakurikuler pilihan. Nah, ekstrakurikuler pilihan ini yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Misalnya ada UKS, PMR, dan klub. Misalnya ada klub bahasa Inggris nanti ya, ada klub LCC dan sebagainya. Ada klub sepak bola. Nah itu pilihan. Ya, ini untuk diikuti. Itu yang di kurikulum. Kemudian di kurikulum kita juga ada aturan, ya, yaitu kriteria kenaikan kelas. Kita kenaikan kelas yang harus, ya, bagaimana kita kenaikan kelas itu? Kriteria kenaikan kelas berdasarkan ketutusan hasil belajar pada setiap mata pelajaran, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Ketutusan belajar pada kenaikan kelas adalah ketutusan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun dilihat ketutusannya. Ya, bagaimana ketutusan belajar itu dalam 1 tahun. Kriteria kenaikan kelas, jika terdapat aspek pengetahuan dan keterampilan, maka pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau genap, maka 1. Dihitung rata nilai berdasarkan aspek mata pelajaran semester ganjil dan genap. Jadi dilihat dari semester ganjil dan genap, kita rata-ratakan. Kalau dia di atas KKM, maka itu dikatakan tuntas. Kalau di bawah KKM berarti tidak tuntas. KKM kita itu adalah 75. Jadi KKM kita 75. Bila nilai kita kurang dari 75, maka kita dikatakan tidak tuntas. Bila nilai kita 75 ke atas, maka dianggap tuntas. 2. Nilai rata setiap aspek dibandingkan dengan KKM pada mata pelajaran tersebut. Jadi kita bandingkan ya dengan KKM tersebut. Kalau tadi saya katakan, kalau kita mendapat nilai 75 berarti tuntas. 75 ke atas. Kalau di bawah 75 berarti tidak tuntas. Jika hasil pada nilai rata lebih dari nilai KKM, maka aspek mata pelajaran tersebut menyatakan tuntas. Dan sebaliknya, jika nilai rata kurang dari nilai KKM, maka aspek mata pelajaran tersebut menyatakan belum tuntas. Selanjutnya, jika rata kedua aspek tuntas dan nilai sikap baik, maka mata pelajaran tersebut dikatakan tuntas. Dan sebaliknya, minimal satu aspek tidak tuntas, maka mata pelajaran tersebut dikatakan belum tuntas. Jadi kalau walaupun satu ya ada yang tidak tuntas, berarti belum tuntas jadinya mata pelajaran itu. Lanjut. Peserta didik dinyatakan naik kelas. Ya, ini harus Anda lihat. Peserta didik dinyatakan naik kelas bila memiliki persyaratan sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Misalnya kelas 10, ya kan ada 2 semester kita harus. Ya, itu. Kedua, predikat sikap minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi sikap Anda tadi, ya dalam kurikulum ada poin sikap itu minimal baik atau nilainya B. Kalau kurang dari B, maka Anda tidak naik kelas. Jadi nilai sikap ini adalah gabungan dari beberapa guru. Misalnya Anda kelas 10, misalnya mata pelajarannya ada 16. Nah, jadi 16 orang guru itu memberi nilai sikap kepada Anda. Kalau ke-16 guru itu memberi sikap jelek kepada Anda, otomatis Anda tidak naik kelas.
Yang kedua, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal baik. Jadi yang ada ekstrakurikuler tadi, ya, yang wajib seperti pramuka tadi, kalau nilainya tidak baik, ya Anda tidak naik kelas. Jadi harus nilai pramuka itu sekurang-kurangnya baik. Kalau lebih baik, ya itu lebih bagus. Jadi itu nanti kegiatan pramukanya harus diikuti. 4. Tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Jadi kalau Anda ya ada nilai mata pelajaran Anda 3 buah di bawah KKM, maka Anda juga tidak dinyatakan naik kelas. Jadi tidak boleh ada nilai itu 3 buah di bawah KKM. Kemudian yang kelima yang harus juga Anda pahami adalah kehadiran. Siswa dinyatakan naik kelas bila kehadiran minimalnya 90%. Ya. Kalau kurang dari 90%, maka siswa itu tidak dinyatakan naik kelas. Jadi misalnya satu semester pertemuan kita itu katakanlah 100 kali. Pertemuan kita adalah 100 kali. Jadi kalau kita hadir kurang dari 90% atau 90 kita kurang hadir, maka kita tidak naik kelas. Jadi minimal kita hadir itu 90. Ya, kalau lebih baik itu semuanya hadir tanpa kecuali. Itu kehadiran. Kemudian ada catatan khusus di SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Khusus catatan SMA Negeri Sungai Penuh. Apabila kehadiran Anda ya dalam satu semester itu ya atau alpanya ya apabila Anda alpa dalam satu semester itu lebih dari 12 kali ke atas, maka Anda langsung dinyatakan tidak naik kelas, tidak disidangkan lagi. Jadi tidak dipertimbangkan lagi mata pelajaran lain. Ini harus Anda pahami. Ya, jadi apabila Anda alpa dalam satu semester itu lebih dari 12 kali, Anda langsung dinyatakan tidak naik kelas. Ya, tidak ada lagi pertimbangan lain. Itu yang harus Anda pahami. Jadi kurikulum tadi ya mengatur semuanya. Jadi kurikulum itu mengatur semua, mulai dari mata pelajaran, isi pelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran, ya baik itu guru maupun siswa, ya bagaimana membuat pertanyaan dan apa tujuannya, semuanya diatur dalam kurikulum. Begitu juga kalender pendidikan. Jadi kurikulum itu tadi kesimpulan kita sudah jelas tadi bahwa kurikulum adalah seperangkat alat, ya seperangkat alat telah diatur agar siswa mencapai tujuannya. Itu untuk siswa. Sedangkan untuk guru, kurikulum itu adalah sebagai acuan guru untuk melaksanakan tugas. Sehingga tugas guru itu tidak lari dari apa yang diatur dalam kurikulum. Sehingga tujuan guru itu mengajar itu tercapai secara maksimal. Ini yang harus Anda pahami dalam kurikulum. Kalau Anda tidak memahami kurikulum, ya tentu Anda tidak bisa mencapai tujuan dengan sempurna. Itu. Baik, kemudian ada pertanyaan yang harus Anda jawab ya dalam presentasi ini. Yang pertama itu, ya, nanti Anda jawab apa itu kurikulum dan untuk apa kurikulum itu dibuat. Yang kedua, ada berapa kompetensi inti dalam kurikulum? Sebutkan. Yang ketiga, sebutkan ekstrakurikuler yang wajib diikuti peserta didik di SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Yang keempat, jelaskan peminatan MIA dan peminatan IIS dalam kurikulum. Yang kelima, jika satu semester hari efektif belajar 100 hari, berapa minimum siswa harus hadir? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan adanya
anak-anak kami memahami kurikulum. Mudah-mudahan tujuan mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 2 Sungai Penuh ini itu tercapai dengan baik. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.